Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tio Nur Mausa dari Prodi Manajemen A dengan nomor NIM 28921500317 yang diampu oleh dosen Bapak Joni Tasmanto SSOS MMM. Di video kali ini saya akan membahas makalah yang saya buat, yaitu tentang digital bisnis. Nah, di video kali ini saya akan membahas digital bisnis. Nah, bab yang pertama yaitu tentang pendahuluan, latar belakang digital bisnis. Di era ini, perkembangan teknologi terjadi sebuah revolusi pada teknologi media. Sebut saja NEM media, atau orang juga sering menyebutnya media online, atau orang lebih akrab lain menyebutnya dengan istilah internet. Media ini tentunya tidak asing lagi di telinga. Media ini juga disebut-sebut sebagai media yang sampai saat ini belum ada menandingi. Sini ada pengusulan mengklaim industri 4.0 akan mempengaruhi banyak bidang tertentu. Yang pertama, model layanan dan bisnis. Yang kedua, keandalan dan produktivitas berkelanjutan. Yang ketiga, keamanan TI. Perusahaan seperti Symantec, Cisco, dan Penta Security sudah mulai membahas masalah kemampuan cloud. Yang keempat, keamanan mesin. Yang kelima, penjualan pabrik. Yang keenam, siklus hidup produk. Yang ketujuh, industri manufaktur, perubahan massal pabrik menggunakan lot, pencetakan 3D, dan pembelajaran mesin. Yang kedelapan, rantai nilai industri. Yang kesembilan, pendidikan dan skill pekerja. Yang kesepuluh, faktor sosial ekonomi. Yang sebelas, peragaan industri untuk membantu industri memahami dampak perindustrian 4.0. Cincinnati, Wali Kota John Cranell mendatangi proklamasi untuk menyatakan Cincinnati menjadi kota peragaan industri 4.0. Nah, yang ke-12, sebuah artikel yang diterbitkan pada bulan Februari 2016 menunjukkan bahwa industri 4.0 memungkinkan memiliki efek menguntungkan bagi negara berkembang seperti India. Nah, industri yang poin kedua, transformasi digital dan perkembangan bisnis digital Indonesia. Nah, transformasi digital atau disebut dengan digital transformation atau disingkat dengan DX memiliki banyak definisi bergantung dari kaidah ilmunya. Kali ini kita akan menyampaikan bahasan transformasi digital dalam bisnis. Nah, di bidang bisnis kali ini, transformasi digital adalah integrasi teknologi digital ke dalam sebuah aspek bagian dari bisnis secara menyeluruh. Jadi, menurut Bill Samarjo 2021 dalam tulisannya What is Digital Information? Dengan adanya transformasi digital, maka sebuah bisnis mengadopsi teknologi digital yang umumnya diimplementasikan dengan tujuan meningkatkan efisien, memperdalam nilai, dan melahirkan informasi-informasi baru. Masukannya, teknologi dan jaringan internet secara fundamental mengubah cara operasi sebuah bisnis sampai perubahan dinamika pemilik usaha dan pelanggan. Pergeseran yang disebabkan pengaruh teknologi ini menciptakan perubahan budaya perusahaan atau bisnis atau organisasi. Misalnya, membuat usahamu harus selalu berinovasi dan merasa terbiasa perubahan yang cepat. Nah, banyak alasan yang membuat
transformasi digital menjadi penting. Salah satunya dan alasan paling utama adalah harus. Mengapa? Karena ini terkait berlangsungnya usaha dalam bertahan di tengah gempuran persaingan global. Nah, yang berikut adalah alasan mengenai pentingnya transformasi digital dalam dunia bisnis. Yang pertama, perubahan yang cepat. Dengan transformasi digital, perusahaan dapat meningkatkan laju perubahan digital secara eksponensial. Ini artinya perusahaanmu tak tertinggal atau bisa mengimbangi kecepatan gerak pasar. Para pebisnis dapat memperluas pasar melalui jaringan internet sampai mengaplikasikan artificial intelligence untuk meningkatkan produksi. Yang kedua, kompetisi digital. Pelanggan yang makin melek teknologi makin banyak, mereka pun makin cerdas dalam berbelanja. Nah, misalnya perbandingan harga. Kondisi ini membuat persaingan makin sengit. Tanpa transformasi digital, usahamu akan ditenggelamkan oleh persaingan. Perusahaan dapat memanfaatkan model bisnis berbasis digital untuk bersaing di dalam pasar. Yang ketiga, akses dengan pelanggan. Pelanggan di dunia digital tak sekedar pembeli, mereka juga memberikan umpan balik yang baik untuk perbaikan bisnis. Tanpa transformasi digital, bisnismu dianggap kurang mendengarkan. Nah, pelanggan, dengan transformasi digital, kamu bisa mengakses pelanggan dengan lebih mudah. Pun demikian sebaliknya. Nah, di sini beberapa keuntungan yang utama jika usahamu menerapkan transformasi digital, yaitu yang pertama, mengubah pengalaman pelanggan. Mengaplikasikan strategis transformasi digital pada bisnis akan meningkatkan pengalaman pelanggan. Hal ini pada akhirnya akan mendongkrak program bisnismu. Yang kedua, melimpah data dan informasi. Ketika bisnismu mulai beralih ke dalam format digital, maka data akan otomatis terkumpul. Data ini adalah aset yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan strategi pemasaran dan lainnya. Yang poin ketiga, dinamika yang harmonis antara divisi. Digitalisasi juga meliputi jalur komunikasi antara divisi. Semakin ringkas, birokrasi yang transparan membuat kolaborasi yang solid dan dinamis untuk setiap SDM yang ada di dalamnya. Yang keempat, makin bergairah dan berinovasi dalam berinovasi. Tahukah kamu bahwa 68% perusahaan dapat meningkatkan inovasinya dengan menggunakan transformasi digital? Jika bisnismu akan mulai transformasi secara digital, maka siapkan beberapa SDM yang mumpuni dalam hal berikut ini. Yang pertama, UI atau disebut UX design. UX merupakan proses mendesain produk agar user friendly dan benar-benar menjadi solusi atas kebutuhan pengguna. UI merupakan bagian dari UX, mengusahakan agar tampilan sistem bagus dilihat. Jadi tak sekedar indah tapi juga nyaman digunakan. Yang kedua, native, kemampuan yang memungkinkan developer membuat aplikasi dalam platform Android dan iOS dengan menggunakan basis kode yang sama. Yang ketiga, full stack web developer, menguasai JavaScript atau PHP, Java dan database atau backend, serta mampu mengonversi desain ke dalam kode pemrograman seperti HTML, CSS, dan XML atau frontend. Yang keempat, product management, pemandu siklus suatu produk dalam platform digital yang meliputi development, penetapan posisi produk dalam pasar, hingga penentuan harga produk. Yang kelima, back end engineering, penanggung jawab di balik layar yang berfokus pada lancarnya dan pengembangan database, scripting, dan fondasi sebuah website. Yang kelima, front end engineering, penanggung jawab tampilan
depan sebuah browser saat penggunaan berinteraksi di dalamnya. Skill yang harus dimiliki HTML, CSS, dan XML. Yang ketujuh, quality assurance, orang yang memastikan software atau aplikasi yang diciptakan oleh sebuah perusahaan dapat bekerja dengan baik sebelum digunakan oleh pelanggan. Yang kedelapan, business intelligence, pihak yang membutuhkan metodologi untuk menganalisis suatu informasi terkait sampai mampu menentukan arah dan strategis bisnis. Nah, transformasi digital di Indonesia sedang menjadi faktor. Di negara maju, Neo Media mengalahkan berbagai media yang sebelumnya telah dijadikan sumber referensi dalam mendapatkan sebuah informasi. Nah, istilah Neo Media muncul pada akhir abad 20. Istilah ini digunakan untuk menyebut media jenis baru yang menggabungkan antara media konvensional dengan media internet. Dalam kurun waktu berbagai tahun belakangan ini, Neo Media diramaikan oleh fenomena munculnya situs di jaring sosial. Situs ini menyediakan tempat di dunia maya untuk membangun suatu komunitas jejaring pertemanan yang dapat diakses oleh semua orang di seluruh dunia. Nah, perkembangan teknologi informasi yang terjadi memunculkan istilah e-commerce, yaitu proses pembelian dan penjualan produk, jasa, dan informasi yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan jaringan komputer, dan jaringan yang digunakan adalah jaringan internet. Nah, peluang dan tantangan dalam melakukan komunikasi pemasaran internet menjadikan sebuah gebrakan baru dalam dunia pemasaran produk ataupun jasa. Media interaktif memungkinkan terjadinya arus informasi timbal balik yang memungkinkan pengguna dan dapat berpartisipasi dan memodifikasi isi dari informasi pada saat itu juga secara real time. Kemampuan interaktif ini juga dimiliki oleh jejaring sosial seperti Facebook dan jejaring sosial lainnya. Inilah yang menyebutnya media online lebih unggul lagi dibandingkan media tradisional yang hanya bersifat satu arah dalam menyampaikan pesan komunikasinya. Selanjutnya, bab 2, pembahasan tentang revolusi industri 4.0. Industri 4.0 adalah nama tren otomasi dan pertukaran data terkini dalam teknologi pabrik. Istilah ini mencakup sistem siberfisik internet untuk segala komputasi awan dan dapat komputasi kognitif. Nah, Industri 4.0 menghasilkan pabrik cerdas. Di dalam pabrik cerdas berstruktur moduler. Sistem siberfisik mengawasi proses fisik, menciptakan salinan dunia fisik secara virtual, dan membuat keputusan yang tidak terpusat lewat internet untuk segala lot. Sistem siberfisik berkomunikasi dan bekerja sama dengan satu sama lain dan manusia secara bersamaan. Lewat komputasi awan, layanan internet dan lintas organisasi disediakan dan dimanfaatkan oleh berbagai pihak di dalam rantai nilai. Nah, sebagaimana revolusi tertentu terdahulu, industri 4.0 berpotensi meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh dunia. Namun, kemajuan di bidang otomatisasi dan kecerdasan buatan telah menimbulkan kekhawatiran bahwa mesin-mesin suatu hari akan mengambil alih
mengambil alih pekerjaan manusia. Selain itu, revolusi sebelumnya masih dapat menghasilkan lapangan kerja. Nah, baru untuk menggantikan pekerjaan yang diambil oleh mesin. Sementara kali ini kemajuan kecerdasan buatan dan otomatisasi dapat menggantikan tenaga kerja manusia secara keseluruhan. Nah, yang terakhir bab 3, penutupan. Kesimpulan, teknologi digital merupakan teknologi informasi yang lebih mengutamakan kegiatan dilakukan secara komputer atau digital dibandingkan menggunakan tenaga manusia. Revolusi Industri 4.0 merupakan upaya transformasi menuju perbaikan dengan berjalan dan internet sebagai penopang utama. Pemanfaat teknologi dibanding keperawatan adalah mengimplementasi asuhan keperawatan berbasis komputerisasi dalam mengingatkan mutu asuhan keperawatan. Yang kedua, disarankan agar pembaca dan penulis dapat lebih mengetahui tentang pemanfaatan teknologi digital dalam perkembangan kesehatan di era revolusi industri 4.0. Selama itu, makalah ini juga dapat menambah wawasan penulis dan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengaruh kemajuan teknologi digital pada perkembangan kesehatan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.